Jadi Depok ini mau dibikin seperti apa? Ikuti aja slogan Kota Depok itu yang sekarang Depok harus maju, berbudaya dan sejahtera. Itulah harapan pemerintah Kota Depok dan warganya. Di tempat yang mulia ini yaitu dalam acara serah terima bibit alpukat niki dan demonstrasi cara penanaman. Bapak Fajar Mei Hendy STP, Bapak Lurah Pati Jaya, beserta jajarannya yang dihormati Bapak Haji Suparyono dari Dewan Kota Depok, yang kami hormati Bapak Ketua DPR Bapak Budi Santoso, yang kami hormati Bapak orang tua gitu, tokoh masyarakat Bapak Sarman, yang sama-sama kita hormati Bapak Didi Kusnadi, mantan RW 021. Mohon maaf Bapak RW ini belum datang. Padahal tadi pagi rumah saya tak hadir pas taklim kuliah subuh, dan kuliah subuh tiap hari Sabtu yang dibina oleh Bapak Wali Kota. Bisa bersorak. Para hadirin jamaah yang mohon maaf, ibu-ibu, Pak pengurus PKK RW 21 yang maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun kita mohon kehormatan taklim saya. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas irodah dan keberiannya pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, dan juga orang tua kita. Mudah-mudahan silaturahmi pada saat ini akan mendatangkan manfaat dan barokah kepada kita sekalian. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, seluruh pengikutnya yang setia termasuk kita di dalamnya. Semoga kita dijadikan umatnya yang betul-betul menyimbang tinggi ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat ulama nanti di yaumil qiyamah. Kita coba upayakan lagi sekitar berapa tadi? Sekitar 10.000. Jadi 12 ribuan mudah-mudahan ya. Jadi biar kota kita adem lagi nih Pak Haji. Ya, dulu saya waktu ke Depok pertama kali itu tahun 90 masih adem banget Pak. Masih kayak di puncak suasananya gitu. Cuman sekarang karena rumahnya tumbuh terus. Dulu di kampung saya banyakkan pohon pisang sama orang Pak. Sekarang banyakkan orang, banyakkan rumah. Jadi panas sekarang. Nah karena itu untuk mengimbangi itu ya, supaya pembangunan kita juga tidak mengabaikan aspek lingkungan, kita coba imbangi dengan menanam pohon. Ya, mudah-mudahan dengan begitu oksigennya akan banyak lagi, sehingga juga kota kita jadi sejuk lagi seperti dulu. Mudah-mudahan kotanya sejuk, hatinya juga sejuk juga. Ya. Nah, kita juga bersyukur baru saja Pak, kemarin DPRD itu memparipurnakan perda penanaman pohon atau pengawasan pohon, Pak. Saya lupa judulnya. Ya. Intinya bahwa di Kota Depok ini tidak bisa sembarangan lagi nebang pohon. Harus izin. Kalau enggak nanti kita bisa kena tegur dari pemerintah. Ya, walaupun sanksinya sih nggak sampai pidana berat, tapi kan gak enak juga ditegur. Cuman saya bilang kalau di paripurna saya instruksi itu, kenapa perda kita kok semangatnya semangat menghukum, semangatnya punishment dulu gitu, nggak ada rewardnya. Nah karena udah kadung, udah diparipurnakan, saya bilang paling tidak nanti di perwalnya adalah reward buat masyarakat yang nebang pohon tegur, buat masyarakat yang nanam pohon dapat apresiasi dan penghargaan. Ya seperti RW 21 nih. RW 21 ini ada 50 tambah 10 Pak Dedi. Yang di Gemanik sana kemarin ada 10. Jadi 60 pohon. Ya, kan itu dahsyat. Ya, apalagi nanti kalau jadi insya Allah Pak Agus Firman Komplek PLN itu satu sendiri proposalnya beliau Pak Lurah 2000 pohon tuh di Komplek PLN. Ya,
satu komplek 2000 pohon itu dahsyat luar biasa tuh ya, gitu. Nah kayak begini-begini kan harusnya dapat penghargaan dong dari pemerintah. Jangan ketika nebang satu pohon kita diomelin, itu nanam 2000 pohon nggak dapat apa-apa gitu. Kita nggak minta uang lah, minta selembar aja piagam gitu bahwa Anda telah berkontribusi menanam pohon di Kota Depok. Ya, alhamdulillah dengan ini jadi klop ini apa yang kita sedang kerjakan dengan perda yang baru dibuat. Nah kemudian pertanyaannya kenapa sih kan Depok kotanya kota belimbing, kok yang ditanam bukan belimbing gitu, yang ditanam malah alpukat. Ya saya dengan segala hormat bukan berarti ingin menggeser citra belimbing, dominasi belimbing menjadi alpukat. Cuman kan saya tahu Bapak Ibu kan ini sibuk-sibuk dan bukan basicnya petani gitu. Kalau belimbing itu dia harus cermat gitu, harus disemprot, harus di pruning sering-sering, terus dibungkusin gitu ya. Saya jamin dah Bapak Ibu nggak bakal kepegang ya. Nah sementara kalau alpukat ini tidak terlalu rumit gitu, sederhana. Jadi siapapun saya yakin bisa merawat pohon alpukat ini gitu. Makanya itu yang kita pilih. Nah kenapa kok alpukatnya jenis Miki, kan ada banyak ya. Saya tuh penggemar alpukat Pak. Jadi kira-kira tuh ada sekitar 15 varian gitu Pak. Ada yang gede tuh 1 kilonya, satu buahnya bisa 1 kilo lebih. Itu namanya alpukat Markus. Ada lagi alpukat aligator. Ya, alpukatnya kayak kepala buaya gitu Pak. Nah itu satu buahnya bisa 1,2 kilo. Ada lagi red Vietnam, ada lagi alpukat kendil, ya dan banyak lagi lah alpukat lain. Nah kenapa saya pilih yang Miki? Pertama karena ini alpukat asli Depok, jadi kita jadi bangga orang Depok. Nah kemudian dari segi rasa, alpukat ini juara nasional rasanya. Yang lain ukurannya boleh gede-gede tapi rasanya masih lebih enak ya Miki, ya karena rasanya enak, harganya juga lumayan ya. Ada beberapa orang yang pernah saya kasih itu, dia telepon ke rumah, ada Habib Abu Bakar telepon saya, Pak saya udah keliling Indonesia Pak, saya makan alpukat di mana-mana, baru sekali ini rasanya ini enaknya kayak gini. Saya bilang Habib mau nggak saya kasih bibitnya? Waduh saya nggak punya halaman Pak. Dan banyak testimoni begitu, makanya ini yang saya ya. Nah jadi secara penghijauannya dapat, ya oksigennya dapat, terus juga saya berharap secara ekonomi juga dapat. Kemarin saya baru ada pelatihan pendamping tenaga kesehatan, ya. Nah buat warga Kecamatan Sukmajaya, Pak Lurah dihadir ya kemarin, Pak Herman juga pernah ikut ya. Buat warga Sukmajaya yang tidak mampu itu kan di pemerintah ada bantuan namanya bansos ya. Nah itu kita latih tenaga pendamping di setiap RW. Jadi kalau ada warganya yang sakit nanti cukup yang bersangkutan saja dari warganya, nggak semuanya ke saya, puyeng juga saya kalau sekecamatan ya. Hanya saya fotokopi itu biar di kelurahan, di RW semuanya ada ya. Nah pada masa itu ada seorang yang sudah nanam alpukat, Pak saya baru panen Pak, dapat berapa duit? 3 juta Pak, pohon alpukat Pak. Jadi itu setahun buahnya 3 kali Pak. Jadi kalau 2 juta aja tuh Pak Ibu ya, itu jelek tuh ya. Dia bisa 5 juta sampai 7 juta kalau sudah berumur 5 tahun. Kalau umurnya 3 tahun itu baru belajar berbuah, belum sampai segitu. Tapi kalau sudah 5 tahun atau lebih, itu bisa 5 sampai 7 juta satu pohon. Ya, nah coba kalau di Sukmajaya saya tanam 10.000 pohon kali 5 juta, berapa coba? 50 M Pak, duit itu Pak, 50 M gitu. Cuman nggak saya kasih duit, saya kasihnya pohon, gitu, ya. Nah itu juga salah satu yang kita harapkan. Sampai ada ketahanan pangan, yang mau dimakan sendiri silakan ya.
yang mau dimakan kemudian sisanya dijual juga silakan dapat duit ya. Nanti yang buat RW juga saya berharap memang ada RW punya kas mandiri ya. Nah, nanti nih Pak Agus Firman nih komplek rel itu coba 2000 kali 5 juta berapa itu? Hah? 10M, mana ada RW punya kas 10M coba ya. Nah, tiba berarti RW lain minta-minta mau Pak Agus tuh, Pak Agus geser-geser di kita ya. Gue 5 tahun lagi Pak Agus sabar ya gitu. Pak Agus RW-nya udah ganti nanti Pak Agus. Kalau Pak Agus, yang penting kita udah menanam ya. Jadi jangan takut lah kita tanam ini. Bisa jadi kita nggak menikmati, anak kita nanti menikmati itu kita pupuk ya. Kan dalam hadis kan begitu ya. Kita menanam itu jangankan orang yang makan, codot aja yang makan itu nilainya sedekah ya. Ya. Saya teringat Pak, kalau Bapak Ibu pergi haji atau berumroh dan tidak menerima gratis itu kadang-kadang ya. Ya, tahu nggak ya? Itu kurmanya siapa? Itu kurma dari kurma Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dulu Khalifah Utsman itu pernah mewakafkan tanah dan sampai hari ini masih dipertahankan menjadi kebun kurma oleh pemerintah Saudi. Nah, jadi kalau panen itu selalu dibagikan ke keluarga. Bahwa orangnya udah ratusan tahun yang lalu meninggal, tapi masih kita bisa. Ya. Nah, saya berharap begitu nanti jadi RW punya kas secara mandiri hingga bukan kita minta yuk. Nanti ada yang ingin menanam alpukat di lingkungan masing-masing. Ya, pertama digali dulu lubangnya 40 kali 40 kali 40 ya. Dan saya kira ini sudah cukup memadai. Nah, kemudian tanah galiannya dicampur dengan pupuk kandang. Nah, setelah itu dibikin bantalan, bikin lagi Pak, bantalannya kurang tinggi Pak. Ya. Nah, nanti kalau sudah 30 cm baru bibit alpukatnya ditanam. Setelah itu baru diuruk lagi supaya tertutup dengan sempurna. Ini kelihatannya Pak LPM udah mahir banget ini. Biasa makan juga nih. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pastikan ini bisa dilanjutkan juga oleh warga yang lain. Bapak Ibu semua, hari ini acara kita diliput juga ini oleh timnya Bang Midun. Apa namanya Pak? Aspirasi warga Depok. Aspirasi warga Depok. Jadi nanti akan ditayangkan di YouTube ya. Nah, harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bisa dilakukan oleh lingkungan yang lain, khususnya di Kecamatan Sumbajaya. Cukup, boleh. Iya, pada hari ini juga nanti jam 10 akan ada pelatihan penanaman alpukat niki yang akan dilaksanakan di Anggrek 3 Grand Depok City. Jadi bagi mereka yang kemarin atau 2 minggu Anda sukses biar tadi bisa dinikmati bukan manusia doang contoh juga nggak boleh menikmati. Ya, sudah selesai penanamannya ya. Nah, boleh. Ya, Pak Eri juga beres, tidak beres. Akarnya juga dia tidak melebar ya ibu-ibu, dia akarnya menghujam ke dalam, jadi dia tidak mencapai bawah. Ya. Ya, ini enggak kayak pohon nangka atau pohon apa kan, kalau pohon nangka sudah pernah desain ini akarnya menghujam ke dalam. Tiga kali.
Ya, begitu Bapak Ibu semua sudah selesai. Ya, oh bersama-sama. Ya, kita buka bersama dulu. Ibu, Dina, Ibu sini Bu ya. Ya. Ya, sini Ibu rumahnya. Anda sukses bukan manusia doang contoh juga boleh menikmati. Ya, sudah selesai penagamannya ya. Boleh. Ayo Bu, ayo doa. Ya, Pak Heru juga lerek, nyiram lerek. Akarnya juga dia tidak melebar ya ibu-ibu, dia akarnya menghujam ke dalam, jadi dia tidak merusak tembok. Ya. Pupuklah sebelum nutrisinya habis. Bapak sering nggak mendapati tanaman daunnya lebat, hijau bagus, batangnya juga bagus, tapi nggak buah-buah? Pernah nggak Bapak beli tanaman diterubus? Sekarang berikut pelatihan menanam alpukat. Saya ingin kembali dulu ke awal, kenapa sih alpukat? Nah, kemudian kenapa juga alpukat yang dipilih jenisnya Miki? Ya, kenapa tidak belimbing? Kan kota Depok kota belimbing, gitu kan Pak? Ya, sebetulnya sih bisa saja, belimbing juga bisa, rambutan bisa, mangga bisa, ya. Cuma kalau saya lebih sukanya alpukat karena merawatnya itu sederhana. Kalau belimbing itu agak ribet, ya Bapak harus semprot, harus sering-sering di pruning, dibungkus, ya. Nah itu yang sementara bapak-bapak ibu-ibu kan pada sibuk-sibuk, ya, dan juga tidak semua backgroundnya petani. Jadi saya khawatir kalau belimbing nanti cuma jadi sampah doang, bapak ibu frustasi nanti, ya. Kalau memang dia terampil ya bagus juga belimbing. Nah alpukat ini lebih nggak terlalu sulit Pak. Artinya orang yang bukan berlatar belakang petani pun juga bisa, ya. Nah kemudian kenapa alpukatnya jenis Miki Pak? Alpukat itu ada belasan variannya Pak, ya. Ada alpukat, kalau yang terkenal nih aligator. Aligator itu ukurannya besar, satunya bisa 1 kilo, 1,2, ya. Ada lagi Markus juga besar juga. Ada lagi Red Vietnam. Saya punya 3 di rumah Pak. Ada Miki, ada Red Vietnam, ada aligator, ya. Nah, kenapa yang saya sarankan Miki? Karena pertama rasanya Pak. Rasanya itu paling enak dari semua alpukat yang ada. Dan itu sudah dikonteskan. Alpukat Miki itu juara nasional 3 tahun berturut-turut. Belum ada yang mengalahkan dari segi rasa. Dan alpukat ini Depok asli Pak. Iya, KTP-nya KTP Depok. Hah? Kelurahannya. Itu nanti pohon-pohon Bapak tuh akan ada nomor barcode-nya masing-masing Pak. Jadi nanti kita tahu ini pohon ini adanya di kelurahan apa, RT berapa, RW berapa, siapa pemiliknya. Nanti akan diberi barcode. Nah, iya, gitu. Nah, karena nanti kalau mati Pak, ya, mati itu akan diganti, ya. Jadi kalau Bapak nanam misalnya nih, terus sampai berbuah sampai 3 tahun, itu akan digaransi. Kalau mati lapor, makanya tadi perlu kita koordinatnya di mana, gitu ya. Nah itu, nah kemudian juga karena rasanya yang enak, itu Pak, harganya juga mentereng Pak. Kalau di level konsumen yang user itu di angka 70.000 sekilo. Isinya cuma 2, ya.
Kalau ini gambarnya bukan Miki nih Pak, nih saya pastikan. Nih. Nah, Miki itu dia bulat seperti bola tenis, tapi lebih besar. Ya, ini karena cepet-cepet. Iya, mirip alligator. Iya, gitu ya. Nah itu kenapa itu? Nah, ya. Ini dijamin tidak dimakan ulat bulu daunnya, ya. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Kan biasanya orang nanam alpukat tuh nggak mau Pak, males banyak ulat. Ya kalau orang kampung saya bilang ulat keket, hijau-hijau yang gede-gede tuh. Ini enggak, ya. Silahkan Bapak lihat di rumah saya nggak ada ulat bulu sekali. Ya. Itu nah kemudian ini tujuannya banyak Pak. Tadi untuk pertama kita ikut berkontribusi untuk mengurangi global warming Pak ya. Jadi saya itu sudah yang periode September ini distribusi 2000 batang. Nanti di 2023 insya Allah 10.000 batang lagi. Nah silahkan warga Sukmajaya yang butuh nanti daftar ke RW-nya masing-masing perlu berapa ya, termasuk juga anggrek 3. Ini saya lihat kan masih banyak banget nih lahan-lahan yang bisa ditanami. Boleh untuk rumah masing-masing, boleh untuk kepentingan umum, boleh ya. Kompleks Pelmi itu Pak minta Pak 2.000 pohon Pak, karena memang kompleks juga besar, 2.000 pohon ya Pak. Nah kalau nanti Pak sudah 5 tahun Pak, ini kan mulai berbuah 3 tahun nih ya. Kalau sudah 5 tahun itu kalau berbuah hasilnya 2 juta itu namanya gagal Pak, 2 juta rupiah ya. Kalau sudah 5 tahun itu minimal 5 juta setahun ya, satu pohon setahunnya 5 juta rupiah itu. Nah coba kalau di anggrek 3 ada 1000 pohon, berapa tuh Pak Islam Haji? Ya. Berapa tadi? 1000 pohon dikali 5 juta. Nah ini Pak, kalau ini media tanam ya Pak, ini maksudnya tadi supaya tanahnya gembur. Ya 1:1. Enggak, pokoknya 1:1 aja. Kalau ininya 2 ya ini 2 sak. Ya. Nah sekarang nih proses bikin bantalan dulu Pak. Oh nanti di atasnya Bu. Maksudnya sambut kelapa tuh biar menjaga kelembaban. Yang kedua biar rumput nggak pada tumbuh. Kalau rumput pada tumbuh kan nanti nutrisinya habis ke rumput semua. Minta ke tukang kelapa muda itu aja Bu, batoknya itu juga bagus, cuman dibelah taruh-taruh begini. Iya. Dah. Mana tadi bibitnya? Nanti dia kalau udah itu kan tajamnya susah. Ya kayak dari apa pemikiran saya tentang gusukan itu Pak. Iya. Ditanam itu, nah seperti itu. Nah, itu akarnya dia akan sedikit. Nanti kan kita mau masukin di media terkait masalah pemberian bantuan dari Pak Supar Pukat. Kira-kira apa kesan dan kesan untuk warga sekitar maupun dengan RW yang lain? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Supardiana yang telah memberikan bantuan bibit tanaman alpukat varietas unggul ya, alpukat Miki ini. Tadi diterangkan tentang pemanfaatan secara ekonomi, terus keunggulan dari pohon-pohon itu. Jadi kesan kami sangat berterima kasih, apalagi dengan mungkin kalau dengan pemberdayaan tahanan ekonomi tadi ya, pemberdayaan ekonomi bagus ya, kita mungkin 5 atau 10 tahun lagi pensiun. Nggak mungkin iuran RW ke depannya, nggak mungkin iuran RW itu turun, justru malah makin membesar kan, kebutuhan banyak. Kalau di ini semoga berhasil, kita pendanaan ini tumpang dari hasil pohon alpukat ini ya, insya Allah akan sangat bagus ya. Jadi maka kami dari diri kami yang menerima
bantuan ini ya kita semaksimal mungkin untuk melakukan mulai secara serius lah, mulai dari penanaman, terus perawatannya dan sebagainya, dan tentunya kita akan selalu koordinasi dengan Pak Dedi ya, apakah nanti pengurus nanti melakukan pelatihan yang secara serius lagi dengan narasumber yang dari Pak Haji itu nah itu jadi keseriusan Pak, himbauan buat warga sendiri terkait penanaman ini seperti apa? Apakah rencananya Bapak menggalakkan ke setiap RT wajib menanamkan 1 pohon atau gimana? Gini, langkah kita dapat bantuan sejumlah 50 pohon. 50 pohon. Nah, kita menggerakkan 71 ya. Maaf ya diralat 71. Jadi yang 21 sudah ditanam dan oleh RT 02. Nah, beliau sistemnya adalah karena mereka sibuk jadi ada penanganan khusus, ada tenaga khusus. Nah, kalau yang 50 ini saya menawarkan kepada RT yang terkait dengan punya lahan dan sebagainya, terus orang yang bertanggung jawab untuk mengelola. Nah itu nanti kami data. Jadi tadinya kan di rata aja semua RT dapat. Nah, kita lihat situasinya, ternyata sebagai contoh RT 07 tidak punya lahan, akan dilimpahkan ke RT lain, atau ada warganya yang lahan di depannya masih bisa ditanamin. Nah berarti kan kita dimintain tanggung jawabnya untuk merawat itu. Oke. Ada rencana Bapak mau bikin lomba kepada warga-warga di RT Bapak masing-masing terkait masalah perkembangan daripada pohon yang diurus. Misalkan ya kan selama 3 bulan RT 1 nih paling tinggi nih pohonnya nih. Bapak kasih hadiah apa? Misalkan contoh gitu untuk penyemangat. Iya. Kalau seperti itu mungkin bisa jadi ya, kita untuk memberikan semangat mungkin akan kita kasih ini Pak, mungkin ikut ke kita ngikutin jadwalnya, apakah nanti pelatihan yang lebih serius mengikuti jadwalnya Pak Haji Yunus dengan adanya lomba-lomba tingkat nasional jadi peserta dan sebagainya untuk supaya lebih semangat. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan pohon ini bisa memberi berkah buat warga Anggrek 3 ya Pak ya? Ya. Oke baik teman-teman semua, terima kasih dari Aspirasi Warga Depok.